Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Apa semuanya sehat-sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu Guru. Baik, semoga semua sekeluarga semua sehat-sehat ya, walaupun pada masa pandemi COVID-19 sekarang. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Didengarkan ya. Untuk yang pertama, Nadia Pratnya Dewi. Hadir, Bu. Baik. Kemudian, Khalifatul Aprilia. Hadir, Bu Guru. Baik. Selanjutnya, Widya Dinda. Hadir, Bu Guru. Kemudian, Ayu Tresna. Hadir, Bu Guru. Baik. Selanjutnya, Herlina. Hadir, Bu Guru. Baik. Kemudian, Dwiya Bintang. Absen, Bu. Ada yang tahu kenapa temannya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu Guru. Nggak tahu, Bu Guru. Baik, untuk siswa yang lain, apabila kalian tidak bisa hadir pada saat sekolah, mohon diinformasikan kepada ibu ya. Untuk tulis surat juga bisa, atau dari orang tuanya disuruh informasi ke sekolah juga bisa ya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Bu Guru. Ya, Bu. Baik, ya, Ayu Tresna ya, pimpin doa hari ini. Baik, teman-teman semua, sebelum kita semua mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ayu Tresna. Nah, sekarang Ibu akan menginformasikan mengenai tema pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai indahnya keragaman di negeriku. Adapun kegiatan yang nanti akan kita sama-sama lewati, yaitu meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengomunikasikan, mengeksplorasi, dan menyimpulkan. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menugaskan anak-anak untuk mengamati sebuah gambar. Gambarnya sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu Bu Guru. Nah, baik. Jadi di gambar tersebut ada alat-alat transportasi tradisional dengan tenaga hewan ya. Bisa dilihat contoh-contohnya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apakah anak-anak pernah melihat alat-alat transportasi seperti ini waktu kalian bepergian kemana atau melihat di mana? Apakah kalian pernah? Tolong diceritakan ya. Pernah, Bu Guru. Pernah, Bu Guru. Pernah, Bu Guru. Baik, di mana ngelihatnya? Di Pantai pasar. Kuto, Bu Guru. Pantai Kuta, Bu. Iya, ada Di yang lihat di Bringkit, Bu. pasar, ada yang lihat ya di Bringkit. Jadi alat-alat transportasi tradisional seperti ini pada zaman dulu sebelum ada mobil atau motor banyak dipergunakan, alat-alat transportasi yang menggunakan tenaga hewan ini banyak digunakan oleh masyarakat ya. Nah, sekarang ada gambar berikutnya. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Bu Guru. Bisa, Bu Guru. Bisa, Bu Guru. Nah, dari gambar tersebut Ibu akan memberi kalian pertanyaan.
Bisa diamati dulu gambarnya, kemudian coba kalian amati dan jawab pertanyaan berikut. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Ada yang tahu? Saya, Bu Guru. Ya, coba, Nak. Yang terjadi saat kuda menarik bendi adalah bendi bergerak maju. Benar sekali. Yang lain ada pendapat lain? Ada? Nggak ada, Bu. Sama Bu Guru. Ya, benar ya. Jadi ketika bendi menarik pedati yang ada di belakangnya itu, pedati tersebut bergerak maju. Kemudian apa yang terjadi saat kuda atau kerbau menarik pedati? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Pedatinya itu akan bergerak dan berpindah tempat, Bu Guru. Benar sekali pedatinya. Sama seperti bendi di sebelumnya, pedati tersebut juga akan bergerak dan berubah tempat ya. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk melakukan percobaan terhadap gaya dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Coba dipraktekkan ya anak-anak, nanti hasilnya itu bisa nanti setelah itu hasilnya bisa kalian tulis di buku tugasnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu Guru. Sekarang kita lanjutkan ke pengertian gaya. Ada yang mau baca apa itu pengertian gaya? Saya, Bu Guru. Saya, Bu Guru. Ya, yang belum silahkan. Saya, Bu Guru. Iya, silahkan Nak. Gaya adalah setiap tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan keadaan suatu benda menjadi berubah bentuk, berubah arah, berpindah atau bergerak, dan gaya hanya dapat terjadi apabila ada interaksi antara dua benda atau lebih yang memiliki massa. Baik. Ada, Bu. Gaya adalah, ya, terima kasih Nak. Jadi gaya adalah setiap tarikan atau dorongan yang menyebabkan keadaan suatu benda menjadi berubah. Sama seperti contoh pedati dan bendi tadi yang diberikan gaya oleh hewan-hewan tadi. Jadi pedati dan bendi itu juga dapat berubah arah ya, dari kanan ke kiri atau dari belakang jadi maju ke depan ya, seperti itu. Kemudian adapun bentuk-bentuk gaya, ada yang mau membaca bentuk-bentuk gaya apa saja? Saya Bu Guru. Ya, silahkan. Yang pertama ada gaya otot, adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Contohnya, pada saat kita sedang menarik gerobak atau mendorong meja, maka kita memerlukan tenaga untuk menggerakkan otot-otot kita. Ya. Kemudian selanjutnya, ada gaya gesek, merupakan gaya yang terjadi karena terdapat dua benda yang bersentuhan. Misalnya, gaya yang bekerja pada rem sepeda. Yang ketiga, ada gaya magnet, adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contohnya, tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet, Guru. ya benar sekali. Dilanjutkan ya, Nak. Lalu ada gaya gravitasi, adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Misalnya, saat ada benda yang jatuh, apel, sebuah benda yang dilempar ke atas akan tetap kembali ke bawah karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Lalu ada gaya listrik, merupakan gaya yang terbentuk pada benda yang bermuatan listrik. Artinya, gaya listrik terjadi karena aliran muatan listrik yang ditimbulkan oleh sumber energi listrik. Contohnya,
kipas angin yang bergerak karena digerakkan oleh gaya listrik. Ya, terima kasih Widya. Kasih tepuk tangan ke temennya ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa gambar yang akan Ibu tampilkan. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan di sebelah kanannya. Pada gambar nomor 1 itu gambar orang ngapain? Nah, Dorong mobil. Dorong mobil. Mendorong mobil, Bu Guru. Dorong mobil, Bu Guru. benar. Kemudian yang di bawahnya gambar apa? Lampu menyala. Lampu yang menyala. Iya, selanjutnya Paku yang Besi yang menarik menempel di paku. magnet. menarik paku. ya, yang terakhir gambar apa? Bola Buah buah apel yang yang jatuh ke tanah. Jatuh dari pohon. Baik, untuk gambar pertama, adapun pertanyaannya, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Bu Guru, Ya, silahkan. yang menyebabkan mobil dapat bergerak maju ke depan itu adalah adanya dorongan dari manusia tersebut. Kayak Benar dorong, Bu. sekali. Ya, adanya dorongan dari manusia tersebut dengan kekuatan ototnya ya. Kemudian Bu. di gambar kedua ada yang ya, terima kasih. Di gambar kedua ada yang tahu? Ayo untuk gambar kedua, mengapa lampu tersebut bisa menyala, dapat menyala? Saya, Bu Guru. Ada yang tahu? Ya, Saya, Bu Guru. silahkan. Ya. Karena ada Ya, ayo energi Tresna. listrik. Karena ada Ya, energi benar sekali. listrik, Bu Guru. Ya, benar sekali. Karena adanya energi listrik, selain lampu, benda-benda apa lagi yang dapat berpengaruh terhadap energi listrik? Ada yang tahu? Kipas angin, Bu Guru. Setrika, Bu Guru. Ya, Setrika. ya, Televisi. kipas angin, setrika, Radio. televisi, ya radio, benar sekali, pinter-pinter sekali ya murid-muridnya. Kemudian pada gambar ketiga, ada yang tahu jawabannya? Gaya magnet, Bu Guru. Ya, kenapa sayang? Kenapa nak? Karena tarikan gaya magnet, Bu Guru. Ya, benar sekali. Karena adanya tarikan dari gaya magnet tersebut. Jadi, batang yang dipegang oleh orang itu adalah batang magnet, kemudian ditempelkan dengan benda-benda yang terbuat dari besi. Karena adanya gaya magnet, paku-paku yang terbuat dari besi tersebut dapat menempel dengan batang magnet, ya. Untuk gambar terakhir, ada yang tahu? Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Ya, silakan Gaya Widya. gravitasi, Bu Guru. Gaya gravitasi. Ya, benar sekali, gaya gravitasi. Sesuai dengan pengertian yang tadi, gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi, ya. Jadi, apel tersebut dapat jatuh dari pohonnya karena adanya gaya gravitasi. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi. Ini ada beberapa contoh gambar. Menurut anak-anak, gambar ini menggunakan gaya apa? Ada yang tahu? Menggunakan gaya apa? Gunakan gaya otot, Bu Guru. Gaya otot. Ya, benar sekali menggunakan gaya otot. Masih ada yang ingat apa itu gaya otot? Ayo, siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat pengertian gaya otot itu apa? Saya, Bu Guru. Ya, silahkan. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Ya, gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Kemudian perhatikan gambar-gambar contoh gaya otot di atas. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Nanti mohon didiskusikan di rumah ya, nanti dikerjakan di buku tugasnya.
Nah, sekarang ada yang bisa memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Nanti Ibu kasih nilai poin tambahan. Ada yang bisa? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo. Ayo, siapa yang mau? Nggak ada yang mau dapat nilai tambahan ya? Apa saja yang sudah dipelajari? Bu Guru. Baik, Lia. Kesimpulannya kita mempelajari tentang gaya di mana gaya itu terdapat gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Ya, benar sekali. Mempelajari mengenai macam-macam gaya, bentuk-bentuk gaya, dan pengertian gaya ya. Kemudian ada juga alat-alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga dari hewan. Kemudian ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu Guru. Tidak, Bu. Bu Guru. Baik, karena tidak ada yang bertanya, nanti mohon tugas yang sudah Ibu berikan dikerjakan dengan baik ya. Baik, Bu. Ya, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru.